Pemirsa ingin tahu proses pembuatan motif batik fisika ini? Mari kita simak tayangan berikut. Tak seperti namanya batik fisika yang identik dengan kerumitan, ternyata membuat motif jenis batik ini cukup sederhana. Dengan bantuan beberapa program perangkat lunak buatan Bandung V Institute, kita bisa membuat motif batik sendiri. Misalnya, kita dapat membuat motif batik sawat atau sayap dengan software M-Batik versi 1. Awalnya membuat motif sawat dengan menghubungkan titik-titik menjadi segitiga utama dan segitiga tambahan. Lalu hasilnya akan langsung nampak berupa kumpulan motif sawat atau sayap yang bervariasi dan beda dari motif sawat pada umumnya. Selain itu, kita juga dapat memodifikasi dua motif batik yang sudah terkenal dengan software Fisika Batik versi 1. Kita juga dapat memodifikasi warnanya sesuai keinginan. Yang lebih menarik, motif-motif batik fisika hasil ciptaan kita bisa langsung dilihat aplikasinya pada produk misalnya jaket atau kaos. Dengan bantuan software Fisika Batik ini, membuat motif batik menjadi lebih seru, karena kita bisa turut berkreasi menciptakan batik yang sangat khas dan personal. Kalau kita bicara desain jenis baru ini ya, atau lama tapi baru ini, sebetulnya dengan penggunaan tadi dikatakan oleh Mbak Evan, ada software dan sebagainya, itu membantu atau justru merumit sehingga membutuhkan suatu talenta tersendiri untuk mengaplikasikannya? Jadi ketika kita membuat program tersebut, kita melakukan semacam penelitian. Jadi ada bagaimana interaksi antara manusia dan komputer. Waktu itu kita membuat workshop, pesertanya itu salah satu sekolah menengah kejuruan di Bandung. Ada beberapa belas orang, kurang begitu akrab dengan komputer. Lalu kita adakan pelatihan 1-2 jam, mereka sudah bisa menggunakan. Jadi sangat mudah sekali. Jadi terbantu ya oleh komputer, oleh software itu ya. Iya. Tapi saya lihat motif-motifnya seperti jaket yang dipakai oleh Roland ini ya. Sepintas mungkin apakah betul itu batik atau tidak? Bagaimana kita mendefinisikan batik dalam artian konvensional yang sudah tertancap di benak masyarakat dan batik gaya baru nih, batik fisika nih. Bagaimana kita cara mendefinisikannya? Ada dua bagian yang biasa digunakan. Yang pertama itu yang mendefinisikan berdasarkan proses. Jadi dia mengikuti proses pemalaman, dicanting, dicelup, dan seterusnya. Jadi apapun motifnya, jika dia mengikuti proses batik, dia disebut batik. Lalu yang kedua bertahan dengan motif. Nah, kalau kita lebih ketat, jadi kita pakai dua-duanya, dan itu yang disebut batik. Baik motif maupun proses mengikuti sebenarnya tradisi ya, mengikuti tradisional tradisi. ya. Nah, menariknya ketika kita melakukan penelitian, kita menemukan struktur. Bagaimana terbentuknya kurang lebih motif megamendung dari Cirebon, sawat-sawatan, kawung, pareng. Nah, manfaatnya kalau kita sudah tahu strukturnya, tinggal kita modifikasi sedikit, maka kita bisa menghasilkan motif-motif baru. Menarik sekali, Mas Roland. Mbak Evan, kembali kepada akrobatik. Bagaimana proses kolaborasi akrobatik dengan misalnya Bandung V Institute ini di dalam proses pembuatan atau menghasilkan produk seperti desain-desain baru seperti ini? Iya, kita mendapat kesempatan untuk mengembangkan software yang diberikan oleh BFI ini. Untuk proses produksinya kita mempunyai dapur produksi sendiri, tapi memang untuk permintaan seperti batik tulis atau batik cap, motif dari kita, tapi pengerjaan kita tetap bekerja sama dengan pembatik tradisional, sehingga terjalin kerjasama yang baik. Kombinasi antara cara lama dengan cara baru ya? Ya, kita hanya motifnya saja, tapi untuk pengerjaan batik cap dan batik tulis seperti biasa menggunakan canting, malam, seperti itu. Tapi tadi Roland mengatakan bahwa kepada pengrajin batik yang mungkin tradisional ya juga diperkenalkan. Bagaimana tanggapan mereka? Tanggapan mereka menarik. Jadi mereka merasa ini ada suatu hal yang baru yang mungkin bisa membantu mereka, atau ada riset? Jadi begini, selama ini concern utama publik adalah software. Kalau kita di penelitian, concern utama kita bukan di software. Concern utama apa yang mereka pikirkan sehingga bisa menggambarkan motif yang sedemikian fenomenal.
Itu yang menjadi pertanyaan, dan itu yang paling menarik. Tapi ketika kita hendak menjawab pertanyaan tersebut, maka kita membutuhkan perangkat lunak. Kenapa? Karena di sains sekarang pendekatan terbaru dalam ilmu pengetahuan mensyaratkan jika engkau ingin menjelaskan sesuatu, engkau harus menumbuhkannya. Jadi kita ingin menjelaskan tentang batik, jadi kita harus menumbuhkan tentang batik tersebut, jadi kita bikin perangkat lunaknya. Nah, lalu dengan teknik tersebut kita bisa memahami, mengurai, mencari kearifan pada batik. Dan ketika penemuan tersebut kita sosialisasikan ke para pengrajin, itu tercipta hubungan yang sangat menarik sekali. Kita bisa bercerita tentang parang rusak, tentang motif kaung dan lain seperti sebagainya. Memperbarui Betul. tradisi ya. Betul, Mas. Bahkan Karena memperdalam gitu ya. ada kekhawatiran. Jadi seperti empu-empu batik, kita suka ngobrol, mereka punya kekhawatiran. Jadi yang membatik itu seringkali sudah lupa filosofi yang ada. Jadi mereka hanya melakukan proses produksi. Ketika ditanya ini motif ini menggambarkan apa, mereka sudah lupa. Jadi dengan adanya interaksi tersebut, kan mereka pasti penasaran kan, kalau udah digambar tiap hari gitu. Mereka pengen tahu apa sih yang mereka gambar gitu.